kalau lihat eh, tata kelola kota, bagaimana jalannya, bagaimana orang ini kondisi ini, bagaimana lampu merah tidak boleh di seberang. Sebenarnya Jakarta juga banyak masalah sih. Oh iya Pak? Iya. Kok tidak dipublish ya Pak? Karena ini menarik sih, menarik. Nah, Jadi itu karena saya tidak merantau, Pak, jadi saya tertawa. menarik. Iya. Jadi halo, Iya. selamat malam. Selamat malam, semangat pagi. Semangat pagi. Ini berisik cuy. Ada ini, gue tutup dulu ya. Ini Itu karena apa? Kurang persiapan gitu. kurang persiapan. Ya Namanya juga omong. namanya omong. Kan? Omong timur kan santai, Pak. Iya. Siapa? Emang siapa yang suruh serius? Kadang-kadang dibutuh serius. Oh gitu. Oke, kita mau serius aja sekarang. Jangan, Pak. Oke. Kasihan nanti penontonnya seram, Pak. Seram. Kalau kita omong serius. Iya, gitu. Iya. Karena tampang kita sudah seram, omongnya seram, omongnya serius, jadinya wow. Wow, abis itu kita ngomong gini lagi. Oke, gimana hari ini? Hari ini sepertinya harus omong tentang sesuatu hal yang supaya apa ya? Ada berguna bagi nusa dan bangsa. Wah. Wah, asik. Maksudnya berguna bagi pemuda-pemudi. Salah. Coba lagi, nusa dan bangsa. Coba lu ngomong lagi nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Oh, ya, asik. Oh, di intronya gitu. Iya, asik. kayak iya banget gitu loh. Nggak cocok lo jadi bupati lu. Jadi kita mau berbincang sedikit tentang merantau. Oke, merantau. Ada filmnya lo merantau, tahu nggak lo? Ada Pak. Iko Uwais Iko kan? Uwais, ya. Iya. Waktu itu film pertamanya kayaknya. Itu merantai duel Pak. Merantau duel ya? Ya, ini merantau cari kerja Pak. Merantau cari kerja. Gimana dengan merantau? Bung V. Bung F. Bung F. Bung V itu nanti dipikir yang itu lagi. Tit. Apa? Tit. Apa artis ini? Artis. Baik BF. Oke, Ceplos. Baik Bung F. Yang pastinya Pak, Bung F nih ke Momiri kan merantau. Iya. Saya mau ngomong merantau, cuman sebelum sempat merantau. Oke. Jadi bagaimana kalau Bung F yang bertanya-tanya kepada saya? Oh, lu nyuruh gue? Iya. Ya, oke. Mungkin mencari-cari tahu kenapa saya tidak merantau. Iya. Oh, jadi gitu teman-teman. Jadi ini Bro Dery Nino lagi mau ditanya. Oke, kenapa kamu tidak merantau? Oke, sebelum itu. Iya, Umur lu berapa tahun sekarang? Umur kasih tahu nggak ya? Oh, udah, di atas 15 lah. 30, di atas 30. Oh, di atas. Baru gue tadi mau biar lu masih bocah lu di atas 30 lagi. Oke. Kelihatan Pak dari mukanya Pak. Oke, berarti di atas 30. Sama 30 tahun itu lu pernah nggak keluar kota? Keluar kota pernah Pak? Dalam kurun waktu berapa hari? Ke Nita Pak. Ke Lela Pak. Oke. Kan keluar kota. Kenapa gue gitu? Gue kira tuh keluar pulau Flores gitu loh. Kan kota Pak, Iya, di Momiri itu kan. Ya teman-teman. Jadi Momiri itu kan kita anggap kota. Jadi Bung F tadi tanya, Pernah nggak keluar pernah kota? keluar kota? Iya. Pernah Pak. Ke Nita, Lela, ke Kewa Pantai Pak. Ke Tanjung. Ke Tanjung. Boy Pare. Keluar kota tuh. Iya, benar. Udah hafal gue nama-namanya ya. Oke, kenapa lu tidak merantau keluar pulau deh gitu deh? Kenapa tidak keluar pulau? Pernah dulu. Pernah merantau ke luar pulau? Pernah keluar satu kali ke Surabaya. Oke, dalam apa rangka apa? Dalam rangka waktu itu kan jenjang pendidikan, jadi harus ke sana Oh, selama sekolah. beberapa bulan. Oh, berapa bulan ya? Ya, beberapa bulan. Sekolah waktu itu? Sekolah. Sekolah Mungkin sepak bola. sekolah Pak. Sepak bola, SSB. Lu bonek lu ya? Bonek dari ini Surabaya Pak. Iya. Oh iya. Berarti- Bonek. Oke, terus. Bonek. Lanjut. Oke, lu pernah keluar kota di Surabaya berapa bulan? Sebulan lebih, 1,5 bulan. Oh, sebentar dong. Gua Iya. kira sampai 6 bulan gitu. Magang bukan ya? Ongkos habis Pak. Ongkos Jadi habis. pulang, ya. Oh, mau nggak mau ya. Mau nggak mau pulang. Berarti lu ini ya
tim-tim naik di atas pickup lo ya? Sempat Pak, tapi mau coba cuman dilarang. Oke, nah kenapa lo nggak ngerantau? Kenapa lo nggak coba lebih dari 1,5 bulan di Surabaya? Yang pertama, yang seperti yang saya sudah omong di episode 1. Apa kalau Maumere itu seperti rumah yang nyaman buat saya. Terus? Jadi untuk pergi keluar saja tuh saya tidak ada kepikiran untuk pergi keluar. Iya. Jadi seperti anak kecil ya. Jadi yang pergi keluar rumah pasti dia akan menangis mau minta pulang. Homesick bahasanya. Homesick ya. Iya, oke. Menangis rumah. Menangis rumah. Jadi saya tuh tidak mau jauh-jauh dari Maumere. Begitu sih alasan terbesar karena nyamannya itu tadi. Padahalnya kan penting juga untuk keluar-keluar. Nah, pertanyaan gue, kenapa lu mengalahkan hal yang penting bisa keluar tapi lu tetap diam di kota Maumere? Mungkin ini agak serius. Oke, siap. Gerak. Jadi ini masalah prinsip hidup mungkin. Jadi prinsip hidup tuh dari dulu tuh saya tidak pernah mau karena buat apa ya di sini sudah nyaman, di sini sudah seperumah. Buat apa saya keluar seperti teman-teman lain? Pada di sini sudah ada kampus, sudah ada apa? Buat apa saya keluar pergi kuliah di tempat lain? Nah kebetulan memang kampus kan jurusannya itu yang saya suka. Jadi kebetulan ada di Maumere, jadi memang harus ada di Maumere. Oh, perlu kasih tahu nggak jurusannya apa? Jurusannya mungkin teman-teman sudah tahu, jurusannya keperawatan. D3 Keperawatan Universitas Nusa Nipa. Jadi saya harus bangga tuh menyebut itu. Alumnus. Singkatannya? Universitas Nusa Nipa. Unipa. Iya, oke, Unipa Nama ya. pendeknya. Wih, tepuk tangan dulu. Nah, ini kampus terbesar di Maumere. Ya, kampus terbesar di Maumere, Unipa. Gue lihat sih fakultasnya lengkap juga sih itu. Gue sempat lihat browsing gitu sih kemarin. Masuk Pak. Pesir-pesir ke dalam. Belum. Lihat, bagus Pak. Bagus ya. Ada yang indah-indah di dalam. Taman. Iya. Itu. Ini lihat bini gua nih. Ya, bahaya kamu ini. Hidungnya. Bener. Oke, lanjut terus. Karena lu kuliah di situ, lu ngerasa cukup. Tapi lu penasaran nggak sih merantau itu? Sempat penasaran karena kan kita kuliah di Maumere itu. Jadi kita jemput teman di bandara, jemput di pelabuhan. Nah pulang tuh. Bayar pas nggak? Kebetulan waktu itu yang jaga tuh keluarga. Keluarga? Ya, nggak bayar pas ya? Iya, ngutang 2.000 lu. Oke, lanjut. Jadi tuh yang di pas kita jemput tuh mereka kan pulang. Jadi mereka itu pulang bawa hal-hal baru, Pak. Oke, misal logat. Lu gue. Yes. Iya. Yes. Cocok ya? Kalau dilihat dari tampang ya enggak. Oke, terus. Logat. Ya logat. Jadi kalau dari Kupang dia pulang ke Maumere bawa logat Kupang. Kalau dari Jawa ya bawa logat Jawa. Itu yang pertama. Itu yang negatifnya. Kok negatif? Ya karena kalau sudah orang bilang masuk kandang kambing itu mengembik. Jadi ini kok sudah pulang kembali ke kandang kambing bukan kandang sapi, ya harusnya mengembik lah. Oh, iya. Jadi harusnya lu bisa tetap bawa Maumere lu ketika lu balik kan. Makanya gitu. begitu. Kan KTP kita KTP Maumere. Iya. Jadi begitu. Emang lu tahu dia punya KTP Maumere? Tapi kalau memang ada yang ngerasa positif itu bagus. Misal positif itu seperti apa? Positif itu mereka membawa sebuah pembaruan. Wih, partai dong. Pembaruan seperti style. Berarti dia harus ikut organisasi partai dan hip hop gitu ya. Jadi style atau cara berorganisasi dengan baik dan benar. Yang pertama tuh cara tutur kata. Ini. Jadi Maumere itu kan agak kasar Pak. Jadi kalau panggil pakai teriak Pak. Jadi kalau teman yang baru pulang dari Jawa tuh panggil kita pakai teriak. Ayo, gitu ya. Ya biasanya kan gitu. Kalau dia pulang dari Jawa, tapi tidak terlalu sih. Boten Pak, gitu. Ya. Gitu ya. Misi. Bisa panggil Mas V nggak? Duduk dulu sebentar. Iya. Makasih Bu, makasih. Tonnya lambat, tonnya rendah dan biasanya cepat. temponya lambat ya. Cepat dan keras. Akhirnya diturunin jadi tempo lambat. Iya, biasanya 4/4 tuh jadi 1/4 gitu ya. 1/4. Jadi Iya.
Oke. Terus. Itu bagus sih sebenarnya. Bagus ya. Jadi bagus. Nyantai, apa bukan nyantai maksudnya bukan manner sih, maksudnya tuturnya tuh jadi pelan, halus. Juga kan sebenarnya orang juga suka dengan kayak gitu kan. Iya benar. Terus style yang dia bawa. Style gitu. Masa situ gitu ya. Style baru. Gitu ya kan. Gue belum bisa dia punya style baru Dia style baru Itu koknya belum dapet gue. Oke, terus. Jadi style. Jadi gaya berpakaian untuk yang positif. Jadi gaya berpakaiannya untuk yang sudah mulai mengikuti perkembangan zaman lah Pak ya. Apa? Bikini? Enggak dong. Bikini. Enggak lah, lo pakai mikir lagi. Bikini itu kagak Pak kalau di pantai Pak. Ngecocok juga bos. Di sini memang. Iya. Janganlah. Kita kalau kita ke pantai harus pakai bikini Pak. Pakai kacamata hitam tapi. Iya. Supaya apa Pak kalau? Supaya nggak kepanasan matanya. Ya. Oke. Hancur sebentar dicerca sama kamu Miri. Menjadi itu. Jadi itu terus pola pikir juga. Oke. Jadi ada apa dengan pola pikir? Kan kadang-kadang orang pergi kuliah pulang kan dia nanti kebetulan Universitas Indonesia NIPA ini kan masih waktu saya ya, waktu zamannya saya itu kan saya D3 terus yang mengajarnya S1 itu kan harusnya S2 jadi mereka pula bawa ilmu baru nah, itu jadi dosen di situ untuk mengajarkan putra dan putri terbaik Momeri. Iya. Supaya pola pikirnya jangan di tempat-tempat situ aja. Seperti saya juga rasa itu tadi. Kita kembali ke itu. Iya. Saya juga merasa sebenarnya harus merantau sebenarnya saya. Saya kan tampang-tampang ini Pak ya. Apa? Chinese. Ada singkatannya? Tidak. Mampu juga lempar. Jangan Pak, jangan dikasih. Oke, karena lu kepo tentang merantau, apa yang ingin lu tanyakan coba? Gua kan merantau banget nih orangnya nih. Pernah merasa kan di sini Bung Efni kan sudah berapa lama ya? Gue baru 4 bulan lah. Ini yang gue datang kedua ya. Kayak dulu kan datang cuma sebulan apa 2 bulan, nggak lama gue. Yang saya ingin tanyakan, kenapa orang yang merantau itu tidak rasa rindu seperti saya? Rindu? Ya rindu. Tadi sempat nangis berarti Pak? Awal-awal wah manusiawi lah ya, cowok juga manusiawi cowok juga punya air mata dong. Saya juga kemarin kan di Surabaya kena gitu. Iya kan, cowok juga punya air mata. Gue tuh pas sedih itu ketika gue siap pindah dari Jakarta ke Surabaya for the first time, ngerantau yang nggak tahu, kemungkinan kecil pulang ke Jakarta lah gitu. Itu kali waktu itu gue sama nyokap gue pamit sama bokap gue juga, sama adik gue. Jadi kan kita cuman berempat ya, sama bapak, nyokap, bokap, sama adik gue. Jadi di rumah tuh relatif lebih sepi. Terus gue dengan gue cabut, ya sedih lah mulai kayak gitu. Pas sampai di kosan sendiri, kayak gitu sih sempet. Yang buat rame apa Pak? Yang buat supaya menghilangkan rasa sedih. Biasanya lari kemana? Ke anak rantau. Apakah minum-minum? Ini bahaya, ini jebakan. Atau main game gitu. Kalau gue sih lebih suka ke traveling. Oh, traveling. Jadi pas awal di Surabaya itu gue kayak setahun pertama tuh gue hampir ke Jawa Timur bagian selatan, Jawa Timur bagian timur kayak Madura, Jawa Timur bagian barat tuh kayak Tuban. Mana gue kayak mungkin sebulan tuh bisa 2 kali gue traveling. Pakai motor, nyewa mobil, dan kebetulan sama teman-teman yang rantau juga kan. Jadi ya udah, jadi akhir teman-teman ini yang karena waktu itu juga balik ke Jakarta kan naik pesawat bolak-balik kerasa lah. Makanya gue balik cuma 2 bulan sekali. Kalau ada perlu paling maksimal, kalau nggak ada perlu atau gimana 3 bulan kayak gitu sih. Yang buat sampai berani ambil keputusan, saya merantau. Nah ini rada ini serius juga nih. Silakan Pak. Enggak, tapi ini sebenarnya nggak bagus ditiru oleh siapapun. Tapi terserah kan. Bisa Pak, rokok dulu Pak. Goceng, kebetulan rokok saya sudah siap. Goceng. Rokok dulu ya, ini karena serius nih ya. Jadi biasa rokok supaya relax. Jadi serius tapi di bawah santai. Iya. Ini sebenarnya kita mau bawa podcast senang tapi jadi sedih ya. Enggak. Soalnya
rantau tuh senang-senang sedih Pak ya pasti. Karena belum merasa merantau. Ya sudah sih 1,5 bulan tuh merantau lah saya. Iya. Jadi pas gue tuh kuliah itu, gue kuliah di Depok. Gue kuliah di Depok. Terus kalau gue sih mikir gini, gue kalau pinter, cuman di sini banyak orang pinter. Gue mikirnya sesimpel itu. Tapi waktu itu kepedean ya, masih otak-otak kepedean lah, namanya anak muda cuy, umur 20-an kan otaknya masih gagasan apalah kayak gitu. Terus gue mikirnya simpel aja. Gue sampai ngomong dosen gue, ya kamu kuliah di barat, cobalah cari kerja di timur. Kamu pasti bisa banyak explore kayak gitu. Dosen gue ngomong gitu. Karena gue simpelnya, saya di sini ngapain ya Bu? Gue karena sedekat itu sama dosen gue sampai sempat ngomong gitu dengan kemampuan kan gue paham ya kemampuan. Cewek Pak dosennya? Dosen Bu, ya perempuan. Jangan cewek dong, perempuan. Oh, perempuan. Ibu dosen. Ibu dosen. Iya. Bu dosen ini gue sampai karena udah deket ya. Jadi saya ngapain ya Bu kalau ketika lulus? Karena gue paham karena gue nggak pinter-pinter banget lah. Gue bukan IP yang 3,6 enggak, dan gue ketika kuliah tuh kebanyakan di luar kampus. Gue sambil kerja di luar teknik loh ya. Gue sempat bikin lain-lain lah, bikin karya dan lain-lain. Cuman gue sampai mikir ngapain ya? Terus si Bu dosen ini, bukannya kamu suka traveling lah bahasanya gitu. Terus ya udah, coba aja kamu. Kan kamu kuliah di barat. Coba belajar kerja di timur. Kerja di timur. Wah bener cuy. Nah dari situlah. Pertama gue bilang 2012 ke Maumere itu pertama kali gue ke timur. Tapi cuma 2 bulan. 2 bulan. Tapi akhirnya tuh nyambung. Mungkin Tuhan ini kali ya. Mungkin Tuhan memberikan jalan. Gue ngeliat kantor. Ya lu tau lah. Gue nggak usah nyebut nama ya. Waktu itu 2012. Masih ke Maumere itu misinya apa? Jalan-jalan. Bikin film. Jadi Pak Afif ini juga videografer, sinematografi. Filmmaker lah. Gampangnya gitu, filmmaker dulu. Sampai sana juga beberapa kali ya sempat. My Trip My Adventure. Enggak. Jadi Baradas ini. Atau si bola. Bocah betul lagi. Iya, enggak nyampe. Nah, terus gue lihat lah kantor itu kan gitu. Terus coba lah gue mau ngelamar di sini. Ternyata keterima, tapi gue nggak nyampe di NTT. Nyampainya baru di Jawa Timur. Tapi kan sudah ke timur, sudah mulai ke timur. Iya, Jawa Timur itu, gitulah. Jadi sebenarnya orang timur tuh Jawa Timur juga orang timur. Iya. Jadi kita kalau ke sana kalau kita ke Jawa Timur, Surabaya, kita jangan bilang kita orang timur karena mereka juga orang timur. Iya, sama-sama timur. Iya, sama-sama timur lah. Berarti orang Bali bukan timur dong. Kan ada timurnya soalnya. Nah, orang Bali tuh Lombok tuh barat apa timur? Bali, Lombok. Gue nggak tahu loh, gue udah nggak tahu jawabannya. Sebenarnya mereka tuh kalau kita, tahunya mereka timur sama kita. Oh iya. Cuman kalau di ini sebenarnya mereka bukan timur. Iya, itulah. Tapi ya terlepas dari apa, penting beda. Timur. Kalau kita ngomong dari Banyuwangi kan udah ngomong itu dari barat kan kayak gitu kan. Oke. Terus tuh yang bisa bikin betah di tempat perantauan tuh. Jadi supaya teman-teman saya kan tidak merantau. Nah itu suatu hal yang sangat saya sesalkan adalah saya tidak merantau. Oke. Sebenarnya kan dari merantau itu Pak, biasanya kayak Bapak, jadi bisa berteman dengan siapa saja. Jadi sekarang Pak Afif bertemu dengan saya itu karena merantau. Pak F. Salah. Nggak apa-apa. Jadi Pak F ketemu dengan saya itu kan karena merantau. Iya. Pak F jalan-jalan lihat ini yang terbaru karena merantau. Iya. Nah saya Pak F dari tadi omong Bogor, yang lain kan saya hanya di angan-angan Pak. Oh iyalah. Di mana tuh bentuknya seperti apa? Oh iya. Kalau Monas kan kita bisa lihat di TV Pak. Iya. Cuma yang lain Pak gelap Pak. Gelap. YouTube banyak kali. Kalau tadi tanya soal gimana bisa deket gitu ya? Iya. Nah ini sih pesanan dari nyokap bokap gue sih. Saya selain ibadah dijaga, terus dia tuh pesan bilang gini. Kalau kamu ke tempat orang, jangan pernah jadi turis. Pesan itu doang. Ya dia cuman kalimat itu doang.
Sepintar-pintar kita ini. Jadi jangan pernah jadi turis. Jadi jangan jadi orang asing di situ. Betul. Turis kan datang foto-foto, selesai, pulang. Gitu kan, cuman ya turis kan taunya cuman spot-spot tertentu kan. Iya. Belum tentu dia tahu the real of how city work kayak gitulah. Maksudnya pasarnya gimana, ya kan, terus kelakuan orangnya di situ. Iya, kelakuan baik-baiknya, ya kan. Kelakuan baiknya, terus misalnya kayak apa yang perlu kita gimana bukan nge-treat sih, gimana berkomunikasinya. Gitu sih. Pesannya gitu doang. Jadi memang teman-teman harus merantau. Merantau itu baik untuk kota kita tercinta. Wih, goalsnya itu ya. Iya. Nah, tapi kan ini antitesis ya. Kalau merantau itu kan biasanya orang ke arah ibu kota kan. Iya. Gue antitesis cuy. Antitesisnya maksudnya gimana? Gue lahir Jakarta, bokap gue pindah ke Bogor. Terus di satu sisi gue udah bilang gue nggak mau deh kerja di daerah Jakarta lah. Makanya gue keluar. Kayak gue udah membantu pemerintah untuk mengurangi beban kota itu deh. Iya benar. Iya nggak sih? Iya. Supaya jika terjadi banjir kurang korbannya. Harusnya kan bisa 10.000 jadi 9.099 gitu ya. Karena gue nggak kena kan gitu. Oke, nah kalau misalnya kenapa lu merasa resah supaya teman-teman itu ngerantau? Kenapa merasa resah supaya dan lu mendorong bahwa orang-orang tuh supaya merantau? Jadi baik. Jadi karena saya tidak pernah merantau. Satu jarang. Jadi saya bisa mengikuti logat Pak Afif, logat Jawa, cuman tidak bisa bisa mengerti sifat-sifat orang Jawa, sifat-sifat orang Bali atau orang Lombok itu karena saya tidak pernah merantau. Jangankan ini keluar ke ND pun itu mungkin hanya beberapa hari. Oh iya? Iya. Oke, minggu depan ke ND ya. Ke Kupang juga hari. Iya. Tahu sih logat Kupang. Cuman belum sih mencicipi. Iya. Mencicipi makanan. Berarti si Indonesia ini belum keliling mana-mana? Belum Pak, cuman nonton di YouTube Pak. Aduh sayang banget sih. Iya, itu yang disayangkan. Terus iya. Terus ilmu sesuatu yang kita mau dapat di tempat yang baru. Ya mujur-mujur lah orang seperti Bung F ini kan mau datang ke Momere untuk membantu perubahan atau jangan membawa dong, perubahan. jangan kan sekarang gue buka partai lagi. Yang positif, yang negatif ke positif. Iya. Ikut berkontribusi lah. Tapi jangan ke partai Pak. Iya. Di sini sudah berat Pak politiknya. Hidup lah. Nah. Jadi artinya kita anak putra daerah sendiri yang ke sana melihat sesuatu yang bagus di sana dibawa ke sini. Yang jelek jangan dibawa, cukup yang bagus. Betul. Yang bagus. Seperti kalau lihat tata kelola kota, bagaimana jalannya, bagaimana orang ini kondisi ini, bagaimana lampu merah tidak boleh diseberang. Sebenarnya Jakarta juga masih masalah sih. Oh iya Pak. Iya. Kok tidak dipublish ya Pak? Karena ini menarik sih. Nah, jadi karena saya tidak merantau, Pak, jadi saya tertawa. Menarik. Jadi kalau gue pribadi ya, gue ngalamin dari dari lahir sampai umur sekitar 23 di Jakarta. Gue sampai salah satunya juga yang gue pelajari di Jakarta itu gini. Setiap gue berangkat kerja ke kantor, waktu itu gue jaraknya mungkin waktu kerja di Jakarta tuh jaraknya sekitar 30-40 kilo lah. Itu di antara dua. Ini bahaya sih. Pertama, pas ada yang kesenggol. Kedua, ada aja yang ribut. Oh iya? Sesegitunya, Pak. Pasti salah satunya akan terjadi di hari itu. Iya, beneran. Nggak tahu kenapa ya. Walaupun mungkin anggaplah setiap hari mungkin terlalu berlebihan ya. Tapi dalam waktu 1 bulan pasti gue melihat itu. Pasti, saking ya berarti kalau tadi antitesis lu bilang terapi apa enggak juga. Ya itu karena saya tidak pernah merantau. Jadi itu yang saya dorong teman-teman atau adik-adik supaya pergi merantau itu tadi. Jadi ketika saya bilang itu rapi, ternyata di sana tidak juga. Aduh, bersama ya manusia ya. Tapi ada satu kota yang menurut gue tuh serapihnya rapih kota Pengendara ya. Itu satu kota yang gue sampai sekarang yang sama gue keliling, walaupun gue keliling nggak banyak banget sih. Namanya daerah Sukamara. Itu di Kalimantan Tengah. Sukamara.
Dia suka marah-marah daerahnya, tapi tertib. Iya betul. Jadi bayangin orang tuh kalau keluar rumah itu udah pakai helm. Serius, keluar rumah tuh pakai helm. Bener. Lampu merah cuma ada 2 atau berapa gitu. Dan mereka tuh bener-bener nggak ada yang kan gini. Kalau misalnya lampu merah kan perempatan ya. Iya. Kalau lampu merah kalau nggak ada tulisan kiri langsung kiri jalan terus gitu kan. Kalau nggak ada tulisan tuh dia tuh bener-bener diem. Segitunya suka marah. 2016, 2017 lah. Suka marah. Sampai gue tuh mau bawa motor, kan sepi cuy. Waktu itu mau beli minum lah. Di stop gue sama orang sono, Pak, pakai helm dulu. Dipinjemin helm gue, set. Dipinjemin helm. Jalan, set. Padahal jaraknya nggak lebih dari 2 kilo lah. Kalau di sini sih kita helm. Kalau di sini kita helm rawan hilang. Ikhlas sih sebenarnya kalau taruh. Jadi siapa saja yang mau pakai boleh. Iya, tapi kesel. Jadi kita lebih ke ikhlas. Kalau di Sukamara itu kan dipinjamin. Kalau di sini ikhlas, taruh helm, ya silakan. Siapa yang mau pakai silakan. Pinjam 5 tahun nggak apa-apa. Iya, pas pulang lihat helm, aduh di mana helm baru. Makanya kenapa saya itu menggunakan helm yang dari tahun 2010 waktu kuliah. Udah komplek gitu ya. Iya. Udah renggang banget kayak gitu ya. Supaya jangan dipinjam. Iya. Soalnya kalau pinjam lama, Pak. Kadang-kadang yang pinjam lupa balikin. Kejar malah kita. Iya. Nah, terus gue juga sempat baca namanya tuh, gue lupa pengarangnya siapa, tapi The Three Cup of Tea kalau nggak salah bukunya. Jadi buku itu tuh dia tuh jadi cerita tentang travel ke K2. K2 tuh nama gunung di, gue lupa, di Asia Tengah kalau nggak salah. Nah, dia tuh cerita mengenai perjalanan dia ke sana. Terus waktu juga pernah baca pas zaman-zaman SMP tuh, baca wartawan yang lagi di tengah-tengah peperangan Khmer Merah apa gue lupa, di Kamboja apa Myanmar lah gitu. Jadi mungkin itu yang jadi manifest gue mau merantau. Di sisi lain nyokap gue juga asli kan bukan dari Jakarta. Dia dari ada yang Jawa Tengah, ada yang, nyokap gue dari Jogja gitu. Kayaknya mungkin itu manifest manifest banyak ya ke gue, supaya ayo nggak apa-apa merantau. Bukan laki-laki maksudnya, cari pengalaman supaya bisa Nah, gue sempat kecarian terus apa sih tujuan yang ngerantau kan gitu. Nah, coba kalau misalnya lu kan belum. Kayaknya sudah tidak lagi, Pak, dengan umur dan dengan posisi yang sudah ada, tidak merantau lagi. Atau kira-kira apa ya tujuan merantau itu selain dapat hal-hal yang bagus untuk dibawa ke rumah? Selain itu menurut lu apa lagi? Pengetahuan, Pak. Oke, pengetahuan, knowledge. Pengetahuan itu penting, Pak. Untuk merubah segalanya di Kota Maumere yang dari negatif ke positif. Jadi merubah banyak sih merubahnya. Ya seperti apa ya? Kira-kira merubah apa, Pak? Kalau gue lihat Maumere dulu nih, Menurut gue tuh belajar ketika umur segitu, ketika gue pertama kali di sini, gue tuh satu yang paling gue pelajari adalah akhirnya dapetnya kalimat ini, frasa ini, cultural intelligence. Itu apa ya? Gue intelijensia atau intelligence gitu. Jadi kan ada SQ, ada EQ, ada IQ kan. Nah ini cultural CQ lah bahasanya. Jadi kayak kecerdasan budaya. Jadi karena kan ketika di sini, ketika itu ya azan itu jarang. Sampai satu ketika tuh gue dikasih tempat sama teman-teman di satu daerah yang itu nggak ada musolanya lah, dan itu benar-benar dibersihin sama di Maumere. Di Maumere waktu itu di daerah Pomat. Gue pernah ke daerah Pomat itu. Di benar-benar dibersihin. Kalau tahu ini jamnya ibadahnya gue gitu. Dia benar-benar dibersihin. Itu. Wah, belajar banget gue. Kita sini begitu. Iya. Jadi apa ya? Istilahnya bersatu. Jadi kita memegang moto bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Iya. Kalau terlalu lama cerai, kawin lagi. Iya, itu bahaya ini. Jadi gitu. Jadi dua orang ini bukan lajang loh ya. Jadi gitu. Jadi di sini tuh untuk digoyang-goyang atau diobok-obok soal agama apa semua susah sih. Ya. Nah, lanjutnya lu tadi apa yang gue cari sebenarnya ini juga masih pencarian sih. Karena gini, ini juga sama ketika orang banyak belajar, banyak pengetahuan,
kan ada 4 step ya. Gue cuma lupa 4 step. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingat atau lu mungkin tahu, ntar bantah gue aja. Pertama tuh kan kita tahu namanya data. Data itu kayak kita cuma tahu angka, cuma tahu apa gitu kan. Kedua itu tahu namanya habis data, habis itu informasi sama nggak ya? Gue lupa yang kedua. Terus yang ketiga itu tahu polanya. Pola tuh pattern tuh jadi kalau misalnya data 1, 2, 3, 4 berarti besok 5, 6, 7 atau pattern. Nah terus yang keenam itu tahu kalau lu ada data lu langsung bisa baca ini 1 sampai 6 gitu. Maksudnya kelihatan gitu. Nah tapi ada tingkat yang lebih tinggi adalah tuh wisdom itu kebijaksanaan. Jadi kayak gue tuh nggak usah lihat, gue tuh cuma bisa lihat ini, tapi gue tuh bisa berpikir empatinya dapet, knowledge-nya dapet, terus bisa nge-treat orangnya bagus. Nah itu sih paripurna lah ya. Gue nggak tahu kapan sampai nyampe itu. Cuman itu sih yang lagi gue bibit lah kayak bahasa gitu ya kan, karena hidup mau ngapain kan gitu. Asik. Serius banget ya? Ini gak serius. Ya tadi agak pembicaraan berat sebenarnya. Jadi sudah mulai ke arah-arah berat. Iya. Jadi kalau teman-teman suka, jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay. Jadi omong timur nih, omong-omong aja. Omong-omong saja soal timur. Jadi terkhususnya mungkin di kota Maumere. Iya. Yang kita cintai bersama. Iya, I love the city. Makasih Pak. Iya, beneran. Iya, makasih. Tolong kalau lihat Pak ini ada sesuatu di jalan, tolong dibantu. Misal ban kempes, habisan bensin. Iya, kalau dia ke tempat-tempat itu tolong ditelepon. Tempat apa maksudnya? Maksudnya tempat pantai. Tempat wisata yang sepi kan sendiri tidak boleh Pak. Di sini banyak-banyak tempat sakral Pak. Iya, betul. Jadi tolong ditelepon ke saya supaya saya temani. Nah, itu ya. Oke. Cukup ya? Oke, cukup. Ada closing statement? Nggak? Ada closing statement? Closing statement, jangan takut merantau. Itu. Sebab kita merantau untuk ambil positif dari daerah lain, bawa masuk di Maumere, supaya Maumere makin maju, supaya Maumere itu tidak tetap di tempat. Oke, pidato. Enggak, maksudnya kontennya positif lah ya. Ya. Pokoknya supaya kita ada pembaruan lah di kita. Oke, sip. Thank you teman-teman. Terima kasih banyak sudah dengar orang Maumere bilang babong Pak. Babong tuh omong-omong. Jadi terima kasih banyak. Panggawang. Panggawang. Ya, bye-bye.